Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kali ini kita akan belajar tematik tema 7 kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah pembelajaran yang pertama. Upacara bendera. Setiap hari Senin, SDN Nusantara 1 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin seorang siswa. Siti menjadi pemimpin barisan. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Setelah upacara, ibu guru akan menyampaikan sebuah cerita. Cerita ini adalah cerita fabel yang berjudul Ikan dan Burung. Di sebuah hutan, hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggir sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkan biji-biji tersebut. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian tersebut. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang terbang ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-biji itu? Kata ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan ke sana kemari, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu, ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu, ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya kemudian teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang, agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata burung dalam hati. Akhirnya, ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali, ikan melihat burung berusaha menyelam ke dalam air untuk mendapatkan cacing-cacing. Demikian pula si burung. Berkali-kali ia melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. Hei ikan, apakah kamu menginginkan biji-bijian itu? Kata burung. Benar, tapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga aku tidak bisa terbang untuk mendapatkan biji-biji itu. Jawab ikan. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu. Balas si burung.
Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-biji itu dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai? Ajak si ikan. Wah, itu ide bagus. Aku setuju. Sahut si burung. Akhirnya, ikan dan burung menjadi sahabat dan saling bantu. Pesan dari cerita tersebut, kita harus saling tolong-menolong dan membantu sesama. Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Harus diingat, dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar. Pembagian tidak sama besar bukanlah pecahan. Pembagian sama besar adalah pecahan. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Banyak bangun di atas adalah 2. Banyak bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2 atau setengah. Selanjutnya, banyak bangun di atas ada 3. Banyak bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Gerak dasar tali kijang. Yang pertama, berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk. Pandangan lurus ke depan. Gerakan yang kedua, melompat ke kanan dan ke kiri. Posisi tangan lurus, jari membuka. Posisi badan membungkuk. Gerakan yang ketiga, menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri. Posisi kaki jongkok seperti gambar. Kalian bisa praktekkan sendiri di rumah. Alhamdulillah, ma syabba